Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pendidikan multikultur. Nah, multikultur merupakan suatu paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyaknya kebudayaan. Nah, multikulturalisme merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan. Pengetahuan di sini yang dimaksud yaitu pengetahuan dibangun oleh keterampilan yang mendukung suatu proses komunikasi yang efektif dengan setiap orang dari sikap kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi dengan melibatkan sekelompok orang yang berbeda latar belakang kebudayaan. Jadi, multikultural dapat diartikan secara luas, yaitu mencangkup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Baiklah, saya Nufaisa Masyura akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan kultural ini tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menambahkan sikap simpati, respek, empati, dan apresiasi terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Tujuannya yang lain adalah yang pertama adalah pengembangan literasi etnis dan budaya. Nah, di sini siswa dituntut belajar tentang latar belakang suatu sejarah atau mempelajari tentang misalnya pengetahuan tentang suatu etnis atau budaya. Literasi kan suatu bacaan. Nah, di situ siswa mengembangkan kemampuannya untuk memahami lebih dalam tentang suatu budaya yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah perkembangan pribadi. Nah, di sini kita melatih siswa, misalnya dia memiliki perbedaan dengan teman-temannya. Nah, di sini kita mengajarkan kepada siswa bahwa keberagaman itu indah dan setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga siswa itu memiliki pribadi yang percaya diri tentang suatu keberagaman. Nah, jadi dia bisa bertindak di lingkungannya walaupun dia berbeda tanpa adanya diskriminasi. Sekian, terima kasih. Putri Sri Wiranda akan melanjutkan materi dari Nufaisa. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut. Yang keempat yaitu kompetensi multikultural. Dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Baiklah, nama saya Dian Trivenita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Sri Wiranda Darus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan multikultural yang kelima dan yang keenam. Nah, yang kelima itu kemampuan keterampilan dasar. Nah, kemampuan keterampilan dasar ini itu untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis, dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis. Nah, di sini artinya secara etnis ini itu penggolongan manusia berdasarkan norma, bahasa, sejarah, adat istiadat, geografis, dan hubungan kekerabatan. Nah, yang keenam yaitu persamaan dan keunggulan pendidikan. Nah, di sini tujuan persamaan multikultural berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis untuk menentukan sumbangan
kooperatif terhadap kesempatan belajar. Pendidikan harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Di sini saya Feti Wulandari akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tujuan ke-7 dan tujuan ke-8. Tujuan ke-7 di sini yaitu memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Tujuan terakhir dari pendidikan multikultural adalah memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai kebiasaan, dan keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Untuk melakukan itu, mereka perlu memperbaiki pengetahuan mereka tentang isu etnis, di samping mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen moral atas harkat dan persamaan. Tujuan yang ke-8 yaitu memiliki wawasan kebangsaan kenegaraan yang kokoh. Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa, itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu, pendidikan multikultural perlu menambahkan materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan prasangka. Irva Agustina akan melanjutkan penjelasan dari Feti Wulandari, yaitu tentang tujuan pendidikan multikultural. Di mana di sini saya akan menjelaskan poin 9 dan 10. Poin 9-nya yaitu memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia. Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Siswa juga diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Yang 10 yaitu hidup berdampingan secara damai. Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lainnya, dan mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Saya Dinda Monika, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas. Nah, maksud dari memberi konsep diri yang jelas ini ialah pendidikan multikultural itu sendiri dapat memberikan pandangan atau sudut pandang mengenai pengertian, fungsi, tujuan, bahkan karakter-karakter yang ada pada pendidikan multikultural itu sendiri. Sehingga orang dengan mudah memahami apa sih itu pendidikan multikultural. Nah, yang kedua yaitu membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Nah, di sini dari pendidikan multikultural ini kita bisa memahami atau mengetahui pengalaman kelompok etnis dan budaya karena pendidikan multikultural ini menekankan kepada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya baik itu lokal maupun budaya non-lokal. Sehingga dengan begitu kita bisa memahami dengan mudah apa saja sih pengalaman yang dialami oleh budaya-budaya tersebut melalui sejarahnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu membantu memahami bahwa konflik ideal dan konflik realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat yaitu membantu mengembangkan pembuatan keputusan, persiapan partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Lalu yang kelima yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3
Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.